Andika. Hadir, Bu. Ida Ayu Asri Darmayanti. Hadir, Bu. Komaria. Hadir, Bu. Leli Lintang Violita. Hadir, Bu. Maria Dean Yunita Wagyu. Hadir, Bu. Marisa Melani. Hadir, Adakah Bu. Marisa? Hadir, Bu. Ya, baik. Mewa Audina Elizabeth Boru Sitorus. Hadir, Bu. Megal Armstrong Manalu. Hadir, Bu. Muhammad Arif Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Zaidan Iqbal. Hadir, Bu. Nailul Husna Nasution. Nailul, adakah? Belum bergabung, Bu. Belum ya. Nanda Mutiara Putri. Hadir, Bu. Pundit Valianto. Hadir, Bu. Sehat, Pundit? Alhamdulillah sehat. Riki Yohanes Panjaitan. Hadir, Bu. Rizky Maulana. Hadir, Bu. Venansius Togar Wesley Sinaga. Hadir, Bu. Wahyu Bonti Adristia. Hadir, Bu. Wahyu Gita Pratiwi. Hadir, Bu. Yorgi Saifullah Rafli. Hadir, Bu. Apakah sudah bergabung Nailul atau siapa tadi yang belum? Atau Faiza? Siap, sudah, Faiza. Iya, Faiza sudah. Nailul belum ya? Belum, Bu. Oh ya, tolong informasikan ke saya jika Nailul sudah hadir di ruangan ini ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana libur akhir pekan? Apakah sempat dua pekan ya, libur 2 pekan, libur akhir tahun? Apakah sempat melihat-lihat beberapa dokumen yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah? Tidak ya? Betul-betul berlibur ya? Iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan untuk kuliah sebelumnya? Jika tidak ada pertanyaan, kita mungkin akan melihat, kita akan sama-sama kalau 2 minggu sebelumnya, berselang liburan, berarti 3 minggu yang lalu ya, kita melihat bagaimana penulisan karya tulis ilmiah itu secara umum. Dan memang penulisan karya tulis ilmiah itu, sebagaimana teman-teman juga sudah menerima aturan yang dikeluarkan oleh PKN STAN sendiri untuk penulisan karya tulis ilmiah, terutama dalam penulisan tugas akhir, itu memang spesifik ya. Jadi boleh dibilang kampus-kampus itu punya spesifikasi tersendiri, dan spesifikasi itu dituangkan dalam aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat ada aturan yang namanya Chicago, itu kan dikeluarkan oleh kampus sendiri. Nah, karena ada aturan spesifik yang dikeluarkan oleh kampus, kita akan melihat satu persatu bagian yang penting dan berhubungan dengan mata kuliah ini. Bagian-bagian itu kita akan lihat dan bahas bersama-sama. Jadi teman-teman silahkan memberikan pendapat. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Untuk minggu yang akan datang,
Teman-teman semuanya sudah menulis karya tulis ilmiah ya, menuliskan proposal ya. Betul atau tidak? Semua sudah. Nah, saya ingin untuk minggu yang akan datang kita akan melakukan pengecekan sejawat. Jadi kita akan cek silang, misalnya Ricky Yohanes akan mungkin nanti bergantung undiannya ya. Silakan dia diatur nanti. Mungkin Ricky misalnya itu berpasangan dengan mungkin dengan Pundit misalnya. Jadi saling bertukar. Ricky akan mengecek proposal yang ditulis oleh Pundit dan Pundit akan mengecek proposal yang ditulis oleh Ricky. Nah, itu nanti undiannya silahkan diatur. Dan kita akan punya waktu, berarti kan kalau dibagi 2, kelas ini akan ada 15 kali penampilan pasangan untuk membahas itu. Jadi pasangan-pasangan itu saling berbagi dan memberikan presentasi singkat tentang hasil review proposal masing-masing ya. Tadi Ricky mengecek Pundit, proposal Pundit mengecek proposal Ricky, dan itu dipresentasikan. Kira-kira mana yang sesuai, kira-kira mana yang belum sesuai, dan kita akan bicarakan bersama-sama, ya. Jadi itu yang akan kita lakukan pada minggu yang akan datang. Pada minggu ini, kita akan melihat, saya akan berbagi layar, tapi teman-teman juga sudah punya ini, karena sudah dibagi oleh PKN STAN. Terlihatkah peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara (SPAN) nomor 9 sudah terlihat? Ya, baik. Kita akan lihat bersama-sama secara sekilas. Kalau bagian yang atas ini saya yakin ini bagian yang penting, ya. Tapi bagian yang tidak perlu teman-teman hafal, aturan-aturan dasar mengapa peraturan ini perlu dimunculkan. Ada beberapa bagian yang saya stabilo, terlihat ya stabilonya, ternyata kalau dibuka di Drive, itu berbeda warnanya. Ya, tapi terlihat ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami dari bagian yang awal, apa sebenarnya dimaksud dengan di bagian awal ini adalah bagian pengertian ya. Ini di ketentuan umum, sebuah peraturan itu biasanya pengertian-pengertian, dan pengertian ini kalau dalam ketentuan umum itu sifatnya sangat terbatas pada aturan ini. Jadi yang disebut tugas akhir di dalam peraturan ini itu adalah penugasan yang diberikan pada akhir semester tertentu. Kalau teman-teman sekarang berarti di semester 5, untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan pada pendidikan program diploma, begitu ya. Jadi pengertian tugas akhir di sini seperti itu. Kemudian karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini apa? Berbeda mungkin dengan pengertian karya tulis ilmiah yang sudah kita bicarakan pada Salindia atau PPT pada minggu yang lalu ya. Kalau di sini apa yang disebut mungkin kata-katanya sedikit berbeda, tapi sebenarnya intinya sama. Pemikiran yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis berlandaskan kaidah ilmiah. Itu dasar semuanya memang sama seperti itu. Kemudian saya juga garis bawahi bahwa yang disebut untuk perhatian teman-teman karya tulis tugas akhir atau KTTA itu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program studi D3 sebagai bagian dari tugas akhir.
Tadi ada pengertian tugas akhir, ada pengertian karya tulis ilmiah, kemudian ada pengertian KTTA. Ini yang teman-teman susun sekarang, ya. Itu pengertiannya. Nah, kalau saya lihat di sini, teman-teman akan punya dosen pembimbing, itu semuanya akan punya dosen pembimbing, gitu ya. Tapi ada yang disebut dosen penilai, nanti akan memberi penilaian, memberi petunjuk, atau atau yang ditetapkan oleh direktur untuk menilai karya tulis ilmiah teman-teman, ya. Itu namanya nanti dosen penilai. Proposal, itu teman-teman sudah tahu, kerangka penulisan karya tulis ilmiah menjadi rujukan nantinya dalam menyusun karya tulis ilmiah. Ini pengertian-pengertian yang harus teman-teman pahami, gitu ya. Ada beberapa bagian yang saya garis bawahi, bukan garis bawahi ya, saya stabilo di sini. Sebagian pasti teman-teman sudah membacanya atau semuanya. Nah, berkaitan dengan studi dalam karya tulis ilmiah yang dituliskan oleh teman-teman, di sini teman-teman itu dalam karya tulis tugas akhir, itu apa yang teman-teman lakukan? Menerapkan, menghubungkan, mengimplementasikan, membuktikan teori, aturan, praktik dan fenomena, begitu ya. Tidak ada pengertian tentang ini lebih lanjut, walaupun menurut saya mengimplementasikan itu sama dengan menerapkan. Jadi secara kebahasaan itu sebenarnya sama, tapi mungkin implementasi di sini lebih pada pelaksanaannya. Jadi ini hanya mungkin menerapkannya, karena tidak ada di sini penjelasan lebih lanjut perbedaan antara menerapkan dan mengimplementasikan. Sedangkan secara kebahasaan, penerapan dan pengimplementasian atau menerapkan dan mengimplementasikan itu adalah hal yang sama. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa mendiskusikan ini dengan dosen pembimbing teman-teman, apakah bedanya, begitu ya. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman di sini cukup hanya menerapkan, menghubungkan, dan mengimplementasikan, serta membuktikan teori, aturan, praktik, dan fenomena, begitu ya. Jadi fenomena yang ada atau praktik yang ada, teman-teman hubungkan semuanya, begitu ya. Nah, kalau sistematika penulisan, nanti kita akan melihat lebih lanjut sistematika penulisannya seperti apa. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwasanya penulisan pada karya tulis ilmiah itu mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB yang diatur dalam peraturan Menteri di bidang pendidikan, ya. Sudah keluar PUEB nomor 50 tahun 2015, begitu ya, tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan diantaranya, kalau di sana kurang cukup, perlu catatan tambahan, saya sudah mengirimkan juga ke teman-teman beberapa catatan tambahan yang mungkin teman-teman perlukan. Kemudian, yang perlu juga kita stabilo atau kita garis bawahi, karena itu penting, adalah bagaimana pencegahan plagiarisme, begitu ya. Pencegahan plagiat, nanti mungkin ada ketentuan khusus dari PKN bagaimana teman-teman harus mengunggah menggunakan Turnitin untuk melakukan pencegahan plagiarisme. Mungkin di sini tidak ada yang perlu kita bahas lebih mendalam, karena ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman pahami, begitu ya, sebagai mahasiswa D3 untuk menulis karya tulis ilmiah tugas akhir teman-teman. Apa yang harus teman-teman penuhi, catatan yang harus ada, begitu ya.
bagaimana tentang keterlambatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, dan bagaimana prosedurnya, silakan teman-teman baca lebih lanjut nantinya ya. Sekarang kita akan melihat, kita akan membahas lebih terperinci itu bagian lampiran dari peraturan ini yang membahas banyak hal berkaitan dengan penulisan dan yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, kalau secara format, nanti kita kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan ya teman-teman ya. Untuk jenis hurufnya harus teman-teman ingat sudah ditentukan di sini bahwa huruf yang teman-teman gunakan itu adalah Times New Roman. Jadi tidak boleh menggunakan huruf lainnya. Ukurannya pun sudah ditentukan. Untuk naskah teman-teman harus setting menggunakan settingan normal. Kemudian ukuran hurufnya itu 12 begitu ya. Kemudian untuk penjudulan, judul bab maupun bab dan judul bab itu menggunakan huruf ukuran 14. Yang dicetak tebal, bold, sudah terperinci sepenuhnya di sana. Kalau ada judul di dalam bab itu menggunakan sama ukuran hurufnya, yaitu 12. Kemudian kalau bagian dari subbab tetap menggunakan huruf ukuran 12 yang dicetak tebal dengan menggunakan huruf kapital di awal saja, tanpa di akhir titik, begitu ya. Jadi ada ketentuan untuk bagian dari subbab itu seperti apa. Walaupun ini judul, tapi ketentuan penulisan subbabnya mengikuti aturan ini ya, begitu teman-teman. Kalau penulisan judul kan kemarin, kalau menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penulisan judul itu semua kata tugas itu tidak dikapitalkan kalau tidak di awal. Cara mengecek kata tugas, teman-teman tinggal membuka KBBI, cek di sana. Kalau di sana tulisannya P, itu P di depan yang berwarna merah ya. Ada yang N tulisannya itu nomina, ada yang V tulisannya itu kata kerja atau verb, ada yang P itu artinya kata tugas begitu ya. Jadi kalau yang P itu teman-teman tidak kapitalkan. Itu untuk penulisan judul. Kalau bagian dari sudah ada aturannya di sini, bagian dari sebuah subbab itu ya, bagian-bagian lebih kecil lagi, tidak perlu dicetak tebal dan pada awal hanya kapital pada awal dan pada awal kalimat dan tidak di akhir tanda titik. Itu memang aturannya begitu ya. Jadi sudah ditentukan di sana bagaimana tulisan secara terperinci tentang penulisan dan ukuran huruf di dalam karya tulis teman-teman. Spasi itu ditentukan di sana bahwa spasinya adalah 2 untuk teks normal, 1 spasi jika ada kutipan langsung sudah ditentukan di sini. 1 spasi untuk kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ya, lebih dari 4 baris. Jadi teman-teman perhatikan di sini lebih dari 4 baris. Itu kalau teman-teman membuat kutipan langsung, spasinya 1. Juga ditentukan di sini 1,5 spasi untuk jarak antar catatan kaki, begitu ya. Mudah-mudahan tidak banyak menggunakan catatan kaki sehingga tidak harus sampai setengah halaman begitu ya untuk catatan kaki. Kemudian untuk penomoran halaman sudah ditentukan juga angkanya menggunakan angka Arab seperti angka yang kita kenal di Indonesia. Angka yang kita gunakan itu adalah namanya angka Arab. Kemudian juga sudah ditentukan di sana bagaimana jarak begitu ya. Dari pinggir bawah kertas itu berapa
jaraknya itu 1,5 cm, itu teman-teman perhatikan begitu ya. Untuk halaman yang bagian awal, sebelum masuk ke 1, 2, 3 Arab, teman-teman menggunakan angka Romawi kecil. Contohkan di sana, ada I dengan titik di atas untuk 1, I dengan titik di atas untuk 2 gitu ya. Jadi ini teman-teman gunakan di halaman awal. Nah, untuk huruf miring, itu huruf miring digunakan untuk kata-kata yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, di sini tidak disebutkan kata-kata apa, yang pasti kalau berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata yang kita cetak miring itu adalah kata asing dan kata berbahasa daerah begitu ya. Jadi di sini kata yang belum ada padanannya artinya dari bahasa asing ataupun bahasa daerah yang belum ada di dalam bahasa Indonesia, itu teman-teman cetak miring. Kalau cetak miring pun dipakai di sini juga sudah disebutkan di dalam daftar pustaka untuk judul buku dan nama jurnal. Karena teman-teman menggunakan mesin, artinya yang teman-teman gunakan adalah komputer, huruf miring tidak diganti dengan garis bawah, begitu ya. Karena apa? Karena teman-teman tidak menulis menggunakan tulisan tangan, menggunakan mesin, dalam hal ini komputer. Oleh karena itu tidak ada yang bergaris bawah, semuanya cetak miring. Ada pertanyaan sampai di bagian 1.5? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Sepertinya. Belum ada ya? Semua masih jelas. Nanti kalau sudah mempraktikkan, biasanya kita baru menemukan kira-kira ini apa ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah, karena menurut saya secara pribadi penjelasan di dalam peraturan yang dibuat oleh STAN ini sudah jelas gitu ya. Hanya mungkin kalau secara penulisannya masih belum konsisten. Di sini Romawinya kecil begitu ya. Di sini menggunakan Romawi kapital begitu. Nah, tadi saya menemukan ada 2 versi begitu. Tapi kalau secara berdasarkan ejaan, penulisan Arab gitu ya, angka Arab di sini itu kapital ya teman-teman, kapital di awal. Juga angka Romawi itu harusnya kapital di depan. Tidak apa-apa, ini selingan saja untuk memberi informasi kepada teman-teman. Dan untuk bagian-bagian lebih yang sudah kita bicarakan sebelumnya pun juga ada di sini. Nah, bagian-bagian naskah untuk 1.6 itu bagian-bagian naskah. Ya, berbicara naskah terbagi atas bagian-bagian, artinya supaya memudahkan pembacaan. Maka ada bab dan ada subbab, ada bagian yang lebih kecil dari subbab, bagian subbab atau bagian dari bagian subbab. Jadi ada bab, ada subbab, ada bagian subbab, dan ada bagian dari subbab. Jadi teman-teman hanya diperbolehkan, kalau berdasarkan aturan ini, teman-teman hanya diperbolehkan untuk aturan penulisannya pun ya, hanya boleh memerinci 4 ke bawah begitu ya, untuk bagian-bagian dari karya tulis teman-teman. Jadi untuk penulisannya pun sudah diatur sedemikian, untuk penulisan bagian dari bab dan subbabnya itu. Nah, untuk judul itu di sini disebutkan bahwa kita menggunakan kata benda. Judul subbab lainnya harus menggunakan kata benda. Jadi teman-teman menggunakan kata benda atau nomina ya. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Misalnya bukan menulis, tapi di sana
Kalau teman-teman berbicara tentang hal menulis, berarti penulisan, begitu ya. Kalau bukan menyetor pajak, tapi penyetoran, begitu ya. Jadi penjudulan itu menggunakan nomina. Nomina di dalam bahasa Indonesia ada nomina yang nyata dan ada yang abstrak ya. Kalau nyata seperti meja, buku, komputer itu nomina yang nyata begitu ya. Dan ada nomina yang abstrak seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya penulisan atau penyetoran begitu ya, atau pembayaran atau ketercapaian, itu sebenarnya bentuk-bentuk nomina di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau diminta itu menggunakan nomina, teman-teman bisa menggunakan pe-an, pe atau pe-an atau ke-an untuk menunjukkan kenominaan di dalam penjudulan. Ya, jadi judul yang diminta di sini nomina atau kata benda itu berarti tidak menggunakan me dan tidak menggunakan ber begitu ya, atau kata yang lain yang bukan kata benda. Berarti tidak juga adjektiva atau kata sifat. Misalnya tinggi, rendah, begitu ya. Tidak kata-kata seperti itu. Jadi teman-teman usahakan semuanya itu menggunakan nomina. Nah, kalau pembagian di subbabnya juga sudah diperjelas di sini. Tadi di bagian atas itu mana yang di bold, mana yang tidak di bold, mana yang kapital di depan saja. Ini sudah diperjelas di sini. Ini bab, ya, bab pertama. Jadi kalau di bab pertama menggunakan angka 1 di sini. Dan perhatikan ya teman-teman, setelah angka paling belakang itu tidak ada tanda titik lagi, ya. Perhatikan di sini. Jadi 1.1 setelah angka yang paling belakang itu tidak ada tanda titik. Ya, ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Tadi huruf awal di semua kata itu di kapitalkan begitu ya, dan di bold. Ada yang dikapitalkan tapi tidak di bold, ada yang hanya depannya saja kapital dan sebagian yang lain itu tidak dicetak tebal atau di bold gitu ya. Ini contoh-contohnya. Bagaimana teman-teman membagi bab dan subbab ya. Mudah-mudahan jelas. Kalaupun ada titik yang muncul di sana, itu tampaknya tidak disengaja begitu. Ya, karena aturannya itu, kalau kita balik ke aturan tadi, tidak diakhiri tanda titik. Kecuali bagian yang paling akhir ya, bagian yang paling besar ini diakhiri dengan titik ya. Jadi ada judul yang diakhiri dengan titik. Dan dicontohkan juga di sini diakhiri dengan titik ya. Jadi bagian yang paling tinggi pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Bagian yang paling akhir itu untuk judulnya pun diberi titik ya teman-teman ya. Itu menurut aturan yang dikeluarkan oleh STAN. Kemudian untuk penulisan paragraf ini sebenarnya sudah kita pelajari pada kuliah kita sebelum ujian tengah semester. Teman-teman telah mempelajari bagaimana seharusnya penulisan paragraf yang baik. Hanya di sini mungkin menggunakan sedikit istilah yang berbeda begitu ya. Tapi pada dasarnya intinya adalah sama, bahwa dalam menuliskan paragraf di dalam karya tulis ilmiah teman-teman, itu yang pasti yang harus diingat, satu paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama. Jadi pokok pikirannya atau topik di dalam paragraf itu hanya ada satu. Jadi kalimat topik dan kalimat penjelas begitu ya. Jadi
satu saja idenya, yang lainnya adalah kalimat penjelas. Sudah dijelaskan semua di sini, jadi ada kesatuan, kemudian pengembangannya seperti apa, juga sudah diperjelas di sini dan teman-teman juga sudah tahu. Kemudian di sini juga dia berbicara tentang koherensi, koheren, dan kohesi. Itu kan kesatuan ini dan koherensi begitu ya. Jadi kesatuan berkaitan dengan adanya gagasan utama dan gagasan penjelas ditambah dengan pendukung gagasan utama. Jadi seperti yang telah teman-teman pelajari bahwa itu pikirannya satu, kemudian ditunjukkan dengan apa, juga ditunjukkan dengan kata-kata yang menghubungkan atau penghubung antar kalimat yang menunjukkan bahwasanya kalimat di dalam sebuah paragraf itu saling berhubungan, bisa bertentangan, bisa merupakan penambahan, begitu ya. Bisa juga memberi keterangan pada bagian yang sebelumnya dengan keterangan waktu, begitu. Ya, jadi itu saya yakin teman-teman masih ingat kuliah kita sebelumnya. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif. Sebenarnya ini bagian yang bagian yang sering diabaikan oleh penulis tulisan ilmiah. Karena mungkin karena target ya, ada target bahwasanya halaman yang harus dipenuhi itu harus sekian halaman begitu. Jadi untuk menambah jumlah halaman itu biasanya kata-katanya ditambah-tambahkan sehingga menjadi lebih banyak begitu ya. Tetapi seringkali perbuatan atau tindakan berbahasa seperti itu biasanya mengabaikan keefektifan ya. Jadi kalimat yang teman-teman buat itu harus kalimat yang efektif. Artinya, yang ingin teman-teman sampaikan itu diterima sama oleh orang yang membaca tulisan teman-teman. Lugas, tepat, dan jelas, begitu ya. Juga ada kehematan. Kalau teman-teman merinci, itu perhatikan juga unsur kesejajaran. Misalnya kalau menggunakan verba semua, gunakan verba. Kalau menggunakan kalau menggunakan kata kerja semua. Kalau menggunakan kata benda semua dalam pemerincian. Ya, usahakan kalau misalnya menggunakan kata kerja yang sama. Misalnya mulai dengan me semua. Jadi kalau mulai dengan ber, usahakan mulai juga dengan ber, ya begitu. Jadi usahakan ada kesejajaran secara bentuk juga ya, jadi untuk memudahkan pemahaman. Untuk penulisan paragraf, setiap paragraf ditik penuh dari margin kiri sampai ke kanan, kecuali awal paragraf baru yang ditulis menjorok pada ketukan ke-6 dari margin kiri. Jadi teman-teman menggunakan jenis paragraf yang menjorok ke dalam. Jumlah ketukannya 6 ketukan gitu ya. Jadi sudah ditentukan di sini. Teman-teman tidak menggunakan pembatasan paragraf dengan spasi yang lebih lebar, tapi menggunakan penggunaan paragraf yang menjorok ke dalam begitu ya. 6 ketukan dari margin kiri. Catatan kaki jika digunakan sama seperti yang saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, memberi catatan tambahan informasi yang dianggap penting bagi pembaca, tetapi tidak begitu penting untuk dimasukkan ke dalam naskah ya. Ada batasannya di sana. Ada beberapa tulisan ilmiah yang catatan kaki itu merupakan referensi. Jadi dia menyebutkan buku, mungkin meminta orang untuk
menelusuri buku itu juga begitu ya. Tetapi di sini dibatasi bahwa ketika teman-teman menggunakan catatan kaki itu tidak digunakan untuk menyebutkan referensi. Hanya catatan tambahan informasi dari teman-teman jika itu dianggap penting untuk tulisan ilmiah teman-teman. Tadi sempat ada 30 orang yang hadir. Apakah siapa tadi yang belum ada? Nailul, apakah sudah ada? Belum, Bu. Jaringannya bermasalah katanya, Bu. Tadi sempat masuk atau belum ya? Belum, Bu. Tadi 30 karena Ibu share screen jadi dua. Oh, Jadi karena nambah saya satu. masuk di akun yang berbeda ya? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik. Jadi soalnya sempat 30 saya lihat. Mohon saya diinterupsi saja ya, Glia, misalkan Nailul sudah masuk ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bahasa yang digunakan. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku. Kemarin sudah saya tanyakan, teman-teman tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku. Yang baku itu seperti apa? Salah satu cara untuk mengecek kebakuan itu adalah teman-teman cek di dalam KBBI. Ya, ada atau tidak teman-teman temukan katanya di sana. Kalau kata itu mempunyai pengertian, begitu ya, bukan di KBBI kita sekarang itu sudah ada tulisan di sana. Bentuk baku dari atau bentuk tidak baku dari. Jadi yang teman-teman lihat itu adalah bentuk bakunya ya. Kalau misalnya ada variasi di dalam KBBI kita yang sekarang itu ada dua variasi. Misalnya teman-teman akan menemukan kata praktek dan praktik. Teman-teman akan temukan dua-duanya ya. Tetapi teman-teman yang teman-teman ambil adalah kata yang baku. Mengapa? Karena aturannya ya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Cara mengeceknya seperti apa? KBBI sudah jelas. Kalau teman-teman buka praktek, itu akan ada tulisan bentuk tidak baku dari praktik. Berarti yang baku adalah praktik ya. Di praktiknya teman-teman akan lihat pengertian kata itu ya. Biasanya untuk kalau tidak ada keterangan bentuk baku atau tidak baku dari, teman-teman bisa perhatikan juga bahwa kalau kata itu diberi pengertian, itu bentuk baku dari sebuah kata di dalam kamus ya. Kalimat juga teman-teman sudah memahami kaidah kalimat seperti apa. Jadi bahasanya bahasa Indonesia baku, kalimatnya harus utuh dan lengkap, setidaknya ada subjek dan ada predikatnya. Perhatikan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan kalimat, mungkin subjeknya berkata depan atau objeknya berkata depan sehingga kalimat itu menjadi tidak punya predikat, begitu ya. Ini harus teman-teman perhatikan dengan sungguh-sungguh begitu ya, karena dasarnya teman-teman sudah tahu bahwa mana yang baku, mana yang kalimat yang baku begitu ya, sesuai dengan kaidah di dalam bahasa Indonesia, artinya punya struktur yang lengkap, mana yang tidak. Disebutkan di sini kaidah yang digunakan oleh teman-teman. Kalau di depan tadi sudah disebutkan pedoman ejaannya, di sini disebutkan selain ejaan bahasa Indonesia, pilihan kata, struktur kalimat, paragraf itu teman-teman perhatikan gitu ya, dan saya yakin teman-teman sudah paham ini dengan baik. Dan juga disebutkan di sini referensi yang bisa teman-teman gunakan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah. Sebenarnya pedoman umum pembentukan istilah itu
teman-teman bisa temukan sebenarnya aturannya di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena di bagian belakang ejaan itu teman-teman akan melihat bagaimana misalnya kata yang berakhiran ion itu menjadi si di dalam bahasa Indonesia, atau c di awal misalnya sentral begitu ya, menjadi sentral di dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya aturan itu sebagian besar sudah ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hanya saja kalau teman-teman ingin hal yang lebih terperinci dan lebih lengkap, teman-teman bisa membuka Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Nanti saya cek ya apakah sudah ada bentuk PDF-nya sehingga bisa teman-teman miliki begitu. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa menggunakan PUEB sebagai pedoman dan acuan ya. Kemudian di sini diperjelas lagi tentang bahasa yang digunakan. Teman-teman tidak tadi ya, sudut pandang umumnya kalau kita berbicara tentang karya tulis ilmiah dalam sudut pandang orang Indonesia, biasanya orang Indonesia itu tidak suka menonjolkan diri dalam tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, bahasa dalam karya tulis ilmiah kita itu cenderung pasif, ya, menggunakan pasif bentuk diri yang disamarkan begitu ya. Jadi hal seperti itu. Jadi sudut pandang itu tidak boleh orang kedua. Ya, jadi sudut pandangnya itu harus dari luar ya. Kalau disebutkan di sini tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama dan kedua. Misalnya saya, aku, kita, Anda, dan lain-lain. Nah, bahkan disebutkan di sini pada penyajian ucapan terima kasih di dalam kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan penulis. Nah, saya tidak tahu apakah ini karena biasanya ada beberapa yang tidak artinya mempunyai kesulitan untuk menghilangkan identitas keakuannya, maksudnya apakah dia sebagai penulis ataukah memunculkan sudut pandang dia secara pribadi sehingga mempunyai kesulitan di dalam karya tulis ilmiah untuk tidak menonjolkan dirinya. Biasanya ada beberapa karya tulis ilmiah yang menggunakan sudut pandang orang pertama, tetapi sudut pandang orang pertama itu diganti dengan kata penulis. Ya, akan tetapi kalau kita melihat aturan yang dikeluarkan oleh STAN pada penyajian ucapan terima kasih, jadi teman-teman hanya diperkenankan menggunakan kata penulis itu dalam ucapan terima kasih di pengantar atau prakata. Artinya keseluruhan karya tulis ilmiah teman-teman itu tidak memunculkan pelaku. Artinya bahwasanya karya tulis ilmiah yang teman-teman tulis itu benar-benar sudut pandang teman-teman terhadap sebuah karya tulis ilmiah yang tidak perlu teman-teman munculkan diri teman-teman di dalam karya tulis ilmiah itu. Nah, cara membuat seperti ini, salah satu di antaranya adalah jika memang harus pelakunya itu muncul tapi dalam tanda kutip teman-teman usahakan menggunakan kalimat pasif ya. Tapi kalau misalnya aktif boleh, asalkan subjeknya bukan teman-teman sebagai pelaku. Artinya ketika menulis pengumpulan data dilakukan dengan begitu ya. Jadi tidak versi kalimatnya data dalam penelitian ini penulis kumpulkan atau saya kumpulkan, itu tidak dilakukan seperti itu ya. Jadi menggunakan bentuk yang tidak memunculkan orang pertama atau orang kedua di dalam tulisan ini. Untuk istilah,
karena kita berbicara tentang hal yang akademis, biasanya ketika berbicara istilah itu umumnya pandangan orang hanya berkaitan dengan kata asing. Akan tetapi mungkin jika teman-teman mungkin berbicara tentang hal yang lebih khas, mungkin berbicara tentang kebudayaan tertentu misalnya, sehingga harus memunculkan kata berbahasa daerah, itu juga termasuk dalam istilah ya, istilah yang berbahasa daerah. Di sini disebutkan istilah yang digunakan adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau serapan istilah asing yang sudah baku sesuai dengan KBBI. Berarti dengan penyebutan ini, referensi teman-teman adalah KBBI. Di KBBI sudah ada atau belum? Kalau belum ada, mungkin teman-teman disarankan menggunakan kalau dalam hal ini berarti teman-teman tidak disarankan menggunakan istilah itu jika belum ditemukan di dalam KBBI, begitu ya. Tapi kalaupun teman-teman nanti menemukan sebuah istilah baru, begitu ya, maksudnya belum ditemukan di dalam KBBI, tetapi teman-teman bisa menyesuaikan proses pengindonesiaannya dengan kaidah yang ada. Ya, kaidahnya bisa dicek di mana, bisa dicek di PUEB, bisa dicek di pembentukan istilah ya. Atau kalau misalnya bentuk paling paling mudahnya adalah dengan cetak miring begitu ya, karena ada aturan seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau nantinya bermasalah dengan istilah itu, silakan menggunakan istilah yang memang sudah di-Indonesiakan dan sudah ada di dalam KBBI. Gitu. Kalau berdasarkan yang disarankan oleh peraturan ini. Nah, ada bagian kesalahan umum. Mari kita lihat secara lebih terperinci. Saya ketika membaca, saya suka bagian ini karena sudah mengidentifikasi kesalahan umum yang ditemukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kata penghubung, sehingga, dan, atau, dan sedangkan tidak boleh digunakan di awal kalimat. Mengapa? Teman-teman sudah tahu bahwasanya sehingga, dan, atau, dan sedangkan itu kemarin kita sebut sebagai penghubung intra kalimat, ya, penghubung di dalam sebuah kalimat. Jadi dalam kalimat majemuk yang setara, begitu ya. Jadi mengapa itu tidak digunakan di awal kalimat? Kata sedangkan sebagai penghubung koordinatif, sudah menggunakan istilah yang sangat linguistik begitu ya menurut saya, hanya digunakan pada kalimat majemuk yang setara. Jadi yang sejajar dan setara. Sementara penghubung sehingga yang merupakan kata penghubung subordinatif digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat atau kompleks begitu ya. Jadi sudah disebutkan di sini penghubung intra kalimat ini berbagi fungsi. Jadi sedangkan itu yang koordinatif, sedangkan sehingga itu subordinatif begitu ya. Kemudian kata di mana. Nah, ini masih menjadi kesalahan yang jamak sampai sekarang, bahkan boleh dikatakan menjadi kebiasaan, terutama pada generasi muda, karena paparan bahasa Inggris. Ya, kalau teman-teman perhatikan, penggunaan di mana ini sangat banyak dalam pembuatan kalimat. Padahal kata di mana ini sebenarnya di dalam bahasa Indonesia kan hanya dipakai untuk menanyakan tempat. Di mana Anda tinggal, kita sudah mempelajari ini juga. Nah, di mana itu bukan penghubung. Jadi tidak digunakan sebagai kata penghubung ya. Dan dijelaskan di sini. Kata itu merupakan kata tanya.
digunakan dalam kalimat pertanyaan, bukan dalam kalimat pernyataan. Jadi kalau teman-teman bingung untuk mengindonesiakan untuk mengganti di mana dalam konsep which, where yang ada di kepala teman-teman, itu silahkan diganti dengan yang. Biasanya cocok, ya. Kalau tidak bisa cocok dengan yang, mungkin kalimatnya teman-teman putus saja, titik begitu ya. Kemudian bagian yang mana itu bisa diganti dengan hal itu atau hal ini menjadi penting karena begitu ya. Jadi ini contoh di mana. Kemudian untuk menyebutkan beberapa hal yang terkandung dalam sesuatu digunakan antara lain, bukan di antaranya. Ini untuk menegaskan kalau teman-teman menyebutkan beberapa hal yang terkandung dalam sesuatu menggunakan antara lain, bukan di antaranya, ya, tapi antara lain. Sebenarnya kalau secara kebahasan ada orang yang memilih untuk menggunakan di antaranya. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, di antaranya begitu ya. Karena di antaranya itu menunjukkan posisi, ya, bukan untuk pemerincian, menyebutkan beberapa hal dari hal yang banyak, ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menggunakan antara lain itu hanya menyebutkan beberapa, padahal sebenarnya ada banyak, ya. Tapi kalau di antaranya itu di antara berarti mungkin ada 3 hal, di antaranya itu teman-teman sebutkan satu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih teliti itu sebenarnya berbeda. Dan ini sudah ditegaskan di peraturan ini. Dan nomor yang keempat, saya sudah mewanti-wanti juga kepada teman-teman penggunaan di terutama, dan di sini lagi ditambahkan ke penulisan awalan ke dan di berbeda dengan kata depan ke dan di. Penulisan ke dan di kalau sebagai awalan itu dirangkaikan, dan kalau sebagai kata depan itu ditulis terpisah. Kalau teman-teman masih lupa, tolong dicek kembali bahan kuliah kita sebelumnya. Kalau masih bingung cara membedakan di atau ke, yang mana yang harus dirangkaikan, mana yang harus dipisah, mari kita diskusikan kembali. Tapi saya yakin teman-teman dengan materi yang sudah diberikan, tidak ada masalah bagi teman-teman untuk membedakan di yang dirangkaikan dan di yang dipisah. Mana yang merupakan awalan, mana yang merupakan kata depan, ya. Ciri-cirinya juga sudah pernah saya sampaikan. Spasi digunakan berikutnya. Spasi digunakan setelah tanda baca koma, titik, titik koma, dan titik 2. Jadi spasi itu jangan tidak diberi setelah penggunaan tanda baca seperti koma, titik, titik koma, dan titik 2. Mungkin untuk membagi sesuatu teman-teman menggunakan tanda titik koma begitu ya, dan ada yang tidak memberi spasi. Nah, ini harus diberi spasi. Spasi tidak digunakan, ini terperinci sekali sebenarnya. Spasi tidak digunakan setelah tanda kurung buka dan sebelum tanda kurung tutup. Jadi seperti kebiasaan kita ya, menulis, tidak ada spasi di antara huruf yang ada di dalam tanda kurung, ya. Mudah-mudahan untuk kesalahan umum dalam berbahasa ini tidak ada masalah. Ada masalah atau tidak di bagian kesalahan umum ini? Ada pertanyaan?
Iya, Maria punya pertanyaan? Itu Bu yang nomor 3 Bu. Itu Aha. kalau misalnya ingin menyebutkan salah satu, misalnya ingin salah satu di antara 7, itu bilangnya boleh nggak Bu kalau misalnya salah satu di antaranya gitu Bu? Boleh, kalau hanya menyebutkan Atau satu di harus antara banyak. di antaranya juga harus? Kalau ya, jadi kalau hanya menyebutkan satu, salah satunya adalah begitu ya, Maria. Salah satunya adalah, nah kalau teman-teman menggunakan di antaranya, itu tidak boleh hanya menyebutkan satu. Paling tidak di antaranya itu harusnya lebih dari satu. Paling tidak setahu saya untuk di antaranya itu teman-teman menyebutkan 3 paling tidak. Kalau kita punya salah satu di antaranya itu berarti hanya ada satu ya yang kita sebutkan. Oke, bolehlah secara kebahasaan teman-teman menyebutkan 2 hal ketika menggunakan di antaranya. Saya mempunyai beberapa kue misalnya. Di antaranya saya menyebutkan ada 2 jenis kue misalnya menyebutkan 2 jenis kue begitu. Atau saya memiliki beberapa alat tulis ya di antaranya buku dan pensil. Boleh menyebutkan dua hal untuk antara lain. Tapi kalau hanya satu, tidak menggunakan antara lain. Tapi menggunakan salah satu, ya, salah satu hal yang disebutkan adalah begitu ya. Jadi sebutkanlah salah satu. Begitu ya, Maria. Berarti bilangnya salah satunya adalah ya Bu, bukan Iya. salah satu di antaranya. Iya. Mungkin salah satu beri perincian identitas salah satunya itu apa? Salah satu kriteria wajib pajak adalah, jadi berarti itu hanya ada satu ya dari banyak kriteria wajib pajak. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Jika tidak ada, sebenarnya kita hanya mengulang dari bagian yang kita sebutkan dari kuliah kita sebelumnya ya. Ini bagian tentang kutipan. Pertama, dia memberi wawasan, peraturan ini memberi wawasan bagaimana kutipan itu seharusnya. Setiap kutipan harus relevan dengan masalah yang dibahas. Mungkin sebelumnya ditemukan bahwasanya banyak diambil, jadi kita mungkin ada mahasiswa yang menggunakan kutipan tidak langsung, tetapi yang dikutip itu mungkin banyak sekali begitu ya, tetapi bagian yang relevan sebenarnya mungkin hanya 1-2 kalimat gitu ya. Jadi untuk memperbanyak, oleh karena itu ditegaskan di sini bahwa setiap kutipan harus relevan dengan masalah yang dibahas. Hal-hal yang tidak relevan tidak perlu dimasukkan di dalam kutipan. Penulisan kutipan langsung tidak melebihi 50% dari isi halaman. Jadi kalau teman-teman menggunakan kutipan langsung itu tidak boleh 50%, lebih dari 50% atau lebih dari setengah halaman begitu ya. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka menggunakan kutipan langsung. Saya selalu menggunakan kutipan tidak langsung. Dan berkaitan dengan bahwasanya nanti juga tulisan teman-teman itu menggunakan Turnitin, teman-teman disarankan untuk membuat kutipan tidak langsung ya, karena kutipan langsung itu akan dihitung oleh Turnitin sebagai plagiasi. Walaupun warnanya mungkin bermacam-macam nantinya di dalam pengecekan Turnitin itu, dan nanti akan diakumulasi berapa nilai plagiasinya, akan tetapi saya tetap menyarankan pada teman-teman untuk menggunakan kutipan tidak langsung, bukan kutipan langsung.
Cara mengutip juga dijelaskan di sini. Jadi mengutip itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kita sudah bahas ini ya. Kalau yang langsung itu menyalin persis redaksinya, kesalahan pun ditulis tetap dengan kesalahan yang ada, begitu ya. Sedangkan kutipan kalau yang tidak langsung itu idenya saja yang kita ambil, pengungkapannya menggunakan kalimat kita sendiri. Ada informasi tambahan di sini bahwa sumber kutipan ditulis langsung pada naskah dengan dimasukkan dalam kalimat dilengkapi dengan tanda kurung atas untuk pemerinciannya. Jadi kita sudah melihat kemarin bagaimana menulis kutipan tidak langsung. Jadi teman-teman sebutkan di sana dalam kurung siapa nama penulisnya, kemudian diberi tanda koma, begitu ya. Tahun berapa tulisan itu terbit, kemudian halaman berapa yang teman-teman kutip, begitu ya. Kalau menggunakan gaya apa atau APA, jadi biasanya menggunakan kalau di bahasa Inggrisnya menggunakan P, begitu ya, P titik, jadi page berapa yang teman-teman ambil. Tapi kalau teman-teman menggunakan kata bahasa Indonesia, teman-teman boleh menyingkatnya menjadi HLM, begitu ya. Jadi di dalam penulisan karya tulis ilmiah teman-teman itu karena menggunakan bahasa Indonesia, boleh diganti singkatan yang dalam bahasa Inggris, itu ke dalam bahasa Indonesia P menjadi HLM. Tapi nantinya itu berdasarkan keputusan kampus ya. Kalau kampus misalnya memang mau kita 100% mengikuti APA, kalau di sana menggunakan P, kita tetap menggunakan P, tidak menggantinya dengan HLM, begitu ya. Itu putusan STAN, begitu ya. Tetapi kalau itu tidak menjadi aturan yang ketat, menurut saya silahkan teman-teman mengganti P itu menjadi HLM, begitu ya, halaman. Untuk penulisan kutipannya juga sudah diberi contoh di sini. Jadi kalau teman-teman melakukan pengutipan langsung, kalau di bawah 4 baris, begitu ya, ini menggunakan yang seperti ini. Akan tetapi yang dicontohkan di sini, jadi sebenarnya ya, karena tulisan ilmiah teman-teman itu berbahasa Indonesia, harusnya ketika teman-teman memberikan kutipan dari dalam bahasa Inggris, teman-teman wajib untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi beri juga dengan terjemahannya. Itu kalau penulisan di dalam bahasa Indonesia yang benar. Jadi penulisan karya tulis ilmiah yang sebenarnya di dalam bahasa Indonesia. Ketika teman-teman menggunakan atau mengutip dari bahasa Inggris, teman-teman beri juga terjemahannya. Kalau kita melihat di contoh ini sebenarnya dia menganggap semua orang tidak perlu lagi dia menerjemahkan ini. Dari pengertian tersebut, sistem informasi tidak hanya teknologi informasi, tetapi juga SDM yang berinteraksi dengan teknologi informasi tersebut untuk mendukung kebutuhan organisasi. Padahal di sini disebutkan ada orang, ada data, ada proses, ada informasi teknologi. Jadi banyak hal yang diperinci di sini dan ini sebenarnya hanya meneruskan informasi dari sini. Jadi tidak menerjemahkan ini lebih dahulu, baru kemudian menyambung ke pengertian ini. Jadi sebenarnya kalau dari contoh ini belum ideal dalam penulisan karya tulis ilmiah di dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak masalah ya. Jika memang ini putusan. Kalau dari contoh yang diberikan oleh STAN itu menggunakan P,
titik ya. Artinya memang menggunakan APA sejati ini. Jadi ada tulisan Bentley dan Witten tahun 2007. Dia mengutip halaman berapa dari halaman 6 karena disebutkan di sini. Ini sebenarnya versi yang pertama bisa seperti ini. Versi yang kedua dari tulisan yang sama bisa juga langsung seperti ini. Kalau di dalam kurung, kemudian halamannya setelah tanda koma begitu ya. P titik ini. Teman-teman perhatikan perbedaannya. Kalau di luar seperti ini, tidak menggunakan tanda dan yang menggunakan lambang seperti ini ya, tapi menggunakan DAN untuk contoh 1. Tetapi ketika teman-teman masukkan di dalam kurung, ini masuk seperti penulisan di dalam daftar pustaka. Jadi kalau daftar pustakanya nanti akan muncul dengan tanda dan yang lambang ini ya. Ini karena kita mengikuti APA. Jadi peraturannya seperti itu. Ini juga diberi penjelasan terperinci yang lebih dari 4 baris, tersendiri, tidak masuk ke dalam kalimat, menjorok ke dalam, 5 ketukan. Di contoh di bawah ini akan ada. Kalau awal alinea dia menjorok ke dalam, kalau bukan awal alinea tidak menjorok ke dalam. Gitu ya, ini dicontohkan di sini. Ini karena bukan merupakan awal paragraf, ini ada di awal paragraf, jadi tetap menjorok ke dalam. Jumlah ketukannya 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sudah ditentukan terperinci ini. Nah, berikutnya adalah kutipan tidak langsung. Jadi ini kutipan dengan kalimat teman-teman sendiri ya. Jenisnya, kalau penggunaan di dalam kurungnya itu seperti ini, Burg, 2009, tidak menyebutkan halaman, kalau kutipan tidak langsung ya. Jadi kalau menurut APA, kalau kutipan tidak langsung itu tidak perlu menyebutkan halaman. Jadi sudah disebutkan juga di sini. Untuk kutipan yang sudah diubah menggunakan kata-kata sendiri, tanda kutip tidak diperlukan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa sumber, nama pengarang dan tahun terbitan tetap harus dicantumkan. Nomor halaman pada kutipan tidak langsung tidak dicantumkan, kecuali ada keterangannya ya, kecuali mahasiswa ingin mengarahkan pembaca ke halaman tertentu. Jadi masih diperbolehkan. Kalau dalam aturan APA, seingat saya kalau kita tidak menggunakan kutipan langsung, sebenarnya tidak perlu mencantumkan halaman ya. Tetapi di sini teman-teman tetap diperkenankan untuk mencantumkan halaman jika teman-teman ingin bahwasanya orang yang membacanya langsung mengarah ke halaman tertentu dari buku referensi yang teman-teman gunakan. Nah, ini bagian berikut ini adalah penggunaan tanda elipsis. Itu tanda yang mana sebenarnya? Tanda elipsis itu adalah tanda titik-titik 3 gitu ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita punya tanda elipsis, itu jumlahnya ada 3 titik begitu ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman menggunakan elipsis di akhir kalimat, itu biasanya titiknya jadi 4, begitu ya. Atau kalau di awal itu titiknya hanya 3, begitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada kalanya suatu kutipan tidak perlu lengkap. Jadi ada bagian yang memang tidak penting,
yang tidak perlu teman-teman masukkan. Nah, jika ada hal yang seperti ini, bagian yang dihilangkan adalah jika bagian yang dihilangkan adalah bagian yang depan, kutipan dimulai dengan tanda titik 3 tanpa dipisah spasi ya. Jadi itu ini contohnya. Tapi ini contoh di bagian tengah ya. Kalau di awal, ini mungkin karena jenis huruf yang digunakan sehingga titik-titiknya terpisah jauh begitu ya. Padahal titik untuk elipsis itu tidak diberi spasi seperti ini, hanya memang titik 3 saja. Ya. Kalau di akhir dia menyebutkan di sini jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang dari kalimat kutipan, bertitik 4 tanpa spasi. Sudah dijelaskan di sini ya. Jadi di bagian akhir itu seperti apa. Jadi titiknya ada 4. Ini kalau teman-teman mengutip dari sebuah kutipan di bagian berikutnya, apabila teman-teman mengutip dari banyak sumber ya, apabila mahasiswa mengutip dari sumber kedua, sumber utama harus dicantumkan. Ini yang biasanya menggunakan via atau melalui ya. Mahasiswa mengutip pernyataan, misalnya, mahasiswa mengutip pernyataan Keynes yang dikutip oleh DeLong dan Olney. Keynes merupakan sumber utama, DeLong dan Olney merupakan sumber kedua. Sudah dijelaskan juga di kuliah sebelumnya, teman-teman melakukannya seperti apa. Kalau di sini cara pengutipannya, ini karena merupakan pendapat Keynes yang ada di dalam tulisan DeLong dan Olney, maka teman-teman mencantumkan nama siapa di sana. Untuk bagian yang memberi pendapatnya tetap orang yang mengeluarkan pendapat itu, yaitu Keynes. Kemudian disebutkan di sana, dimasukkan di dalam kurung ada 1931, berarti buku itu, pendapat Keynes itu muncul pada tahun 1931. Dikutip di mana? Dikutip di dalam buku DeLong dan Olney yang terbit tahun 2006. Ya, jadi begitu cara pengutipannya. Tapi saya sama seperti yang saya informasikan ke teman-teman sebelumnya, bahwasanya memang teman-teman disarankan untuk langsung mencari saja sumber aslinya, begitu ya. Jadi sehingga tidak perlu membuat kutipan di dalam kutipan. Tetapi jika itu memang harus dilakukan, maka cara yang teman-teman buat itu bisa seperti yang dicontohkan ini. Nah, ada contoh kutipan lain, misalnya teman-teman membaca banyak buku tentang fenomena A, dan teman-teman itu ingin memasukkan lebih banyak referensi tentang A itu di dalam satu kutipan. Ini tidak dicontohkan di sini, saya tidak menemukan contohnya di sini. Teman-teman bisa memasukkan beberapa buku sebenarnya di dalam satu kutipan dalam kurung begini ya, seperti yang bukan di sini, tapi yang contoh yang atas. Kalau teman-teman membuat kutipan yang tidak langsung, seperti contoh 2 ini, jadi contoh 2. Jadi ini sebenarnya teman-teman bisa memasukkan lebih banyak buku menggunakan tanda titik koma. Jadi antara buku satu dan buku lain itu dipisahkan dengan tanda titik koma ya. Jadi boleh seperti itu, andaikan fenomena tentang A itu teman-teman temukan di beberapa buku. Dan untuk penulisan karya tulis ilmiah yang banyak ditulis di luar, itu orang sudah mulai menggunakan seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak referensi untuk satu pendapat. Jika pendapatnya sama begitu ya.
Baik, ini berbicara tentang kutipan. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Sebelum kita masuk ke, sebenarnya sitasi itu kutipan ya. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Jika tidak ada, ini sebenarnya hanya penegasan dari yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana cara menuliskan sitasi teman-teman. Nama belakang, kemudian halamannya, apabila terdapat lebih dari 2 pengarang, hanya nama belakang pengarang pertama yang dicantumkan pada naskah disertai dengan singkatan DKK atau et al. Jadi teman-teman bisa ambil DKK, bisa ambil et al. Sudah juga saya informasikan dalam kuliah kita sebelumnya. Bu, izin memberitahu, Bu. Iya, Lulu sudah hadir, Bu. sudah hadir ya, baru bisa bergabung ya. Iya, Bu. Baik, Nailul sudah datang ya. Sudah, Bu. Baik, saya tutup dulu. Saya simpan kehadiran teman-teman. Baik. Mohon maaf Bu, memotong. Ya, silakan. Jadi tadi Nailul sebenarnya udah siap semenjak jam 7 kurang 2 menit Bu. Nah tapi waktu itu dia kan SMS ke nomor saya yang masih dipakai ibu saya gitu Bu. Jadi saya nggak tahu. Nah jadi sebenarnya Nailul itu udah jam 7 kurang itu udah siap buat mengikuti perkuliahan ini gitu Bu. Terus dia baik. izinnya itu wifi-nya sedang error gitu Bu. Jadi masih nunggu yang servis wifi-nya gitu. Oh ya, baik. Terima kasih atas informasinya, Wahyu dan Dia. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebenarnya kalau teman-teman baca kembali, ini sebenarnya hanya mengulang bagian yang atas ini dari hal yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, begitu ya. Akan tetapi lebih terperinci di sini kalau teman-teman baca tanda dan itu digunakan untuk apa, kemudian et al. Itu seperti apa. Nah, ini ada hal yang kemarin belum saya jelaskan. P itu digunakan untuk merujuk satu halaman tunggal. Nah, PP untuk merujuk lebih dari satu halaman. Karena kita menggunakan menggunakan APA. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kan tidak masalah mau halamannya satu, apa halamannya banyak ya tetap disebut HLM begitu ya. Tetapi karena kita menggunakan APA, kalau teman-teman mengutip dari satu halaman saja hanya menggunakan P titik, tapi kalau teman-teman mengutip dari lebih dari satu halaman, misalnya dari beberapa halaman yang teman-teman baca, di sini dicontohkan dia membaca dari halaman 3, 4, dan 5, ada 3 halaman yang dia baca, maka menggunakan P-nya 2, begitu ya, untuk menunjukkan bahwa halaman itu lebih dari satu. Jadi tampaknya teman-teman tetap menggunakan P untuk halaman di dalam penulisan karya tulis ilmiah teman-teman berdasarkan peraturan ini. Kemudian untuk daftar pustaka. Yang pasti kalau daftar pustaka itu
apa saja tulisan yang masuk ke dalam, apa saja, siapa saja yang berhak untuk kita masukkan di dalam daftar pustaka itu kan sudah saya sampaikan, itu siapapun yang tulisannya disitasi oleh teman-teman. Jadi tidak boleh ada penulis atau buku yang terdaftar di dalam daftar pustaka tapi tidak ada di dalam kutipan teman-teman, baik langsung maupun tidak langsung. Atau ketidakbolehan lainnya adalah teman-teman membuat kutipan tetapi tidak ada di dalam daftar pustaka. Ya, jadi itu adalah hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kenapa? Bentuknya juga sudah kita sebutkan kemarin ya. Unsur nama yang dibalik, kemudian susunannya alfabetis, begitu ya. Baris pertama itu dari margin kiri, yang berikutnya menjorok 6 ketukan, itu juga sudah kita bahas. Penulisan daftar pustaka untuk buku, majalah, dan jurnal adalah sebagai berikut. Jadi sama untuk buku, teman-teman perhatikan di sini. Lebih terperinci bagaimana untuk buku, majalah, dan yang lain-lainnya, begitu ya. Untuk jika buku itu dengan penyunting, teman-teman tidak menggunakan istilah ed atau editor, begitu ya, tetapi menggunakan istilah di sini ditulis dengan PENY. Atau jika buku itu diterjemahkan, teman-teman menggunakan PENRJ, begitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan buku terjemahan, itu cara kutipan, cara pencantuman di dalam daftar pustaka pun khas, begitu ya. Ini kalau kita bahas satu persatu, saya yakin waktu yang digunakan itu tidak cukup ya. Jadi teman-teman silahkan baca secara terperinci apa yang ada di dalam aturan ini, dan minggu depan kita akan bertemu dalam diskusi, dalam presentasi dan diskusi terhadap penilaian sejawat terhadap karya tulis ilmiah teman-teman. Jadi saya nanti akan mendapatkan pengiriman proposal teman-teman, kemudian juga termasuk hasil penilaian sejawat yang teman-teman lakukan, atau saling silang yang pengecekan silang yang teman-teman lakukan, begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oh, jika belum ada, saya pikir waktu untuk kuliah hanya 1 menit lagi ya. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan untuk kuliah kita minggu depan, seperti tugas yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman nanti lihat, tolong bagi teman-teman untuk pengecekan silangnya siapa dengan siapa, dan nanti laporkan hasil pengecekannya apakah sudah sesuai atau belum sesuai dalam presentasi singkat, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mau nanya, Bu. Silahkan, Alif. Kalau misalnya penulisan kayak wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak itu huruf depannya gede nggak ya, Bu? Kayak di peraturan gitu, Bu. Sudah coba buka kamus KBBI belum? Belum, Bu. Ada pertanyaan soalnya yang muncul di ujian ya. Sebentar. Saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Boleh teman-teman buka di KBBI, di nomor, ketik nomor, kemudian akan muncul di sana nomor pokok wajib pajak. Jadi sudah berhasil buka? Alif, sudah berhasil buka KBBI?
Saya bisa tunjukkan di kamera ya, terlihat nggak seperti ini? Ya. Kelihatan, Bu. Ya, terlihat ya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita menulis secara panjang itu tidak kapital, ya. Tapi kalau singkatannya tentu saja kapital, NPWP-nya. Tapi bentuk panjangnya itu tidak kapital. Ya, Oke, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Jika tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu saya pikir sudah berakhir, portal juga sudah tertutup secara otomatis bahwa kuliah kita sudah berakhir, saya akan berhenti untuk berbagi layar. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang dengan hasil pengecekan silang teman-teman terhadap proposal yang ditulis oleh teman-teman lainnya, begitu ya. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan baik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.